Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Novita Rahayu dengan NIM 2022-48002. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi tunagrahita dan tunadaksa. Tunagrahita atau disabilitas intelektual adalah kondisi kompleks yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir, belajar, dan beradaptasi dengan lingkungan. Tunagrahita ditandai dengan fungsi intelektual yang berbeda di bawah rata-rata, yang berarti seseorang mengalami kesulitan dalam memahami informasi, belajar hal baru, dan memecahkan masalah. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam keterampilan adaptif, yaitu kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti berkomunikasi, merawat diri, dan berinteraksi sosial. Kondisi ini muncul sejak masa perkembangan, sebelum usia 18 tahun dan bersifat permanen. Penyebab dan variasi tunagrahita, yaitu penyebab tunagrahita sangat beragam, mulai dari faktor genetik, masalah saat kehamilan atau persalinan, hingga infeksi dan cedera otak. Tingkat keparahan tunagrahita bervariasi, dari ringan hingga berat, yang mempengaruhi tingkat kesulitan dan kebutuhan dukungan yang berbeda-beda. Pentingnya dukungan dan pendidikan. Individu dengan tunagrahita membutuhkan dukungan dan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pendidikan inklusif dan program intervensi dini sangat penting untuk mereka mengembangkan potensi dan keterampilan. Penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, di mana individu dengan tunagrahita dapat beradaptasi penuh dalam masyarakat. Penting untuk fokus pada kemampuan dan potensi individu dengan tunagrahita, bukan hanya pada keterbatasan mereka. Dengan dukungan yang tepat, mereka dapat belajar, tumbuh, dan mencapai kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan. Singkatnya, tunagrahita adalah kondisi yang kompleks tetapi pemahaman, dukungan, dan pendidikan yang tepat. Individu dengan tunagrahita dapat menjalani kehidupan yang bermakna dan produktif. Ya, itu tadi kesimpulan dari tunagrahita yang saya jelaskan. Kemudian kita akan menyaksikan penjelasan kesimpulan dari tunadaksa. Tunadaksa adalah istilah yang merujuk pada kondisi seseorang yang mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, atau persendian yang dapat menghambat fungsi gerak tubuh. Tunadaksa mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi kemampuan fisik seseorang, melalui dari kelainan ringan hingga berat. Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor bawaan, penyakit, atau cedera. Ada beberapa jenis-jenis tunadaksa, yaitu disabilitas neuromuskuloskeletal, kelainan pada sistem saraf pusat yang mempengaruhi kontrol gerakan. Yang kedua, disabilitas muskuloskeletal, kelainan pada otot, tulang, atau sendi. Ada beberapa dampak dan tantangan, yaitu tunadaksa dapat menyebabkan kesulitan dalam mobilitas, koordinasi, dan aktivitas sehari-hari. Individu dengan tunadaksa mungkin menghadapi tantangan dalam aksesibilitas pendidikan dan pekerjaan. Pentingnya dukungan dan adaptasi. Penting untuk memberikan dukungan dan fasilitas yang sesuai untuk membantu individu dengan tunadaksa menjalani kehidupan yang mandiri dan berkualitas. Adaptasi lingkungan, menggunakan alat bantu dan terapi fisik dapat membantu meningkatkan kemampuan fungsional. Pentingnya penerimaan diri dan lingkungan yang baik untuk para penyandang tunadaksa agar mereka dapat mengembangkan potensi diri mereka. Singkatnya,
Tunadaksa adalah kondisi yang beragam, tetapi dengan dukungan yang tepat, individu dengan tunadaksa dapat mengatasi tantangan dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Ya, sekian penjelasan kesimpulan dari materi tunagrahita dan tunadaksa. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.